Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi khalaqa kulla mawjudat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Ikhwani rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki spiritualitas yang kuat dan selalu ingat kepada Allah, kekuatan fisik yang juga prima. Mungkinkah kira-kira Nabi kita Muhammad itu diguna-guna sama orang? Itu pertanyaan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Gimana Mas? Kira-kira Nabi Muhammad itu bisa nggak disantet sama orang? Iya. Menurut sebagian besar ulama, Nabi kita Muhammad itu pernah disihir sama orang. Tapi sebagian kecil ulama menolak. Yang menolak itu juga tidak sedikit jumlahnya, tetapi banyak dari kalangan di luar Ahlus Sunnah. Orang-orang Mu'tazilah itu menolak. Ada juga ulama yang bernama Jamaluddin Al-Qasimi, seorang yang Ahlus Sunnah, kemudian sangat mencintai dan mengagumi Ibnu Taimiyah, juga menolak dalam tafsirnya itu. Kemudian ada seorang ulama lagi namanya Muhammad Al-Ghazali, guru dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi, juga menolak itu. Tapi kebanyakan ulama menerima. Pertama kita akan baca dulu kira-kira apa nih alasan ulama yang menolak Nabi kena sihir. Alasan yang pertama, surah Al-Falaq yang di dalamnya itu berbicara tentang hal tersebut itu diperdebatkan ulama tempat turunnya. Itu kalau kita buka kajian-kajian tafsir, ada yang mengatakan Al-Falaq itu turunnya di Makkah sehingga kelompoknya adalah suratul Makkiyah. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Falaq itu adalah kelompok surah Madaniyah. Nah, yang mengatakan Al-Falaq itu adalah Makkiyah, maka mereka menolak adanya sihir itu. Kenapa? Karena yang menyihir itu adalah seorang Yahudi, dan kelompok Yahudi itu banyak berada di Madinah, bukan di Mekah. Itu satu. Alasan yang kedua, bertentangan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Muhammad, Allah akan menjaga kamu dari gangguan manusia, sehingga mustahil engkau pun kena sihir. Maka begitulah kira-kira alasan mereka. Alasan yang ketiga juga bertentangan dengan ayat 69 dari surah Thaha, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidaklah beruntung berhasil penyihir itu bagaimanapun dia mendatangkan sihirnya. Ini ayat Al-Quran yang bercerita tentang kejadian Nabi Musa alaihissalam dengan tukang-tukang sihir. Alasan yang keempat, orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad itu terkena sihir, sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajak itu melindur. Maka kalau kita mengatakan Nabi Muhammad benar kena sihir, maka kita membenarkan ucapan-ucapan orang kafir ketika itu. Ini alasan yang menolak. Tapi ternyata di dalam Sahihul Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari kami rasa juga sepakat dengan mengatakan pernah terjadi. Karena beliau membawakan itu di dalam Sahih Bukharinya. Ya. Nah, Bapak terserah saja nanti teman-teman mau percaya atau tidak. Beliau yang mengatakan tidak percaya juga mengutip pendapat Ibnu Taimiyah kalau mengingkari hadis atau khabar ahad karena kita memiliki pandangan yang sesuai dengan ilmu, maka tidak menyebabkan kekufuran seandainya salah dalam persepsi itu. Tapi bukan itu poin kita. Nah, ulama yang membenarkan itu lalu
mengkanter pendapat yang pertama tadi dengan mengatakan yang terjaga itu adalah ruhaniyah Nabi. Yang terjaga itu Nabi tidak mungkin bisa dihalang-halangi dalam menyampaikan risalah agama, sehingga yang kena itu hanya jasmaniyah beliau tapi bukan sisi ruhaniyah beliau. Sebagaimana jasmaniyah juga kena bahaya, seperti di perang Uhud Nabi terluka, gigi beliau patah, ketika beliau berdakwah di Thaif beliau dilempari sehingga berdarah. Itu berarti sisi fisik beliau bisa disakitin. Nah, sehingga sihir itu tidak sampai merubah misi agama. Sihir itu kena tetapi tidak sampai menghalangi dakwahnya Nabi. Yang kena hanya sisi jasmaniyahnya saja. Ini pendapat mayoritas ulama. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Bagaimana cerita itu? Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya mengatakan begini. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul awwalu man haddatsana bihi Ibnu Juraij yaqulu haddatsani Ali Urwah an Urwah fasa'altu Hisyaman anhu fahaddatsana an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Siti Aisyah yang menyampaikan cerita ini. Rasulullah itu suhira, disihir, sehingga dampak itu, kata Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah mengatakan dampaknya itu beliau bimbang, karena beliau itu biasanya kalau setiap malam itu selalu membagi malamnya dengan adil. Kan beliau punya banyak istri, malam pertama istri pertama, kedua, terus dengan adil secara zahir. Itu Rasulullah adil. Kalau orang-orang sekarang tuh poligami biasanya iya. Biasanya istri mudanya lebih banyak daripada waktu dengan istri tua. Tapi dia tidak mau juga menceraikan istri tua. Kenapa? Kalau sudah sakit biasanya baru kembali ke istri tua. Iya, itu biasanya orang-orang begitu. Tapi Nabi Muhammad adil. Nah, tapi jadi problem ketika sihir itu digunakan oleh orang-orang Yahudi, maka Nabi Muhammad itu berdampak demam, sakit, lalu akhirnya bingung, ini sudah atau belum ya? Sudah atau, jadi ada selalu kebimbangan, setiap mau ke tempat istrinya selalu bimbang. Dan beliau sadar, kok jadi begini ya? Bahasanya begitu loh. Maka beliau selalu berdoa kepada Allah, hingga suatu saat beliau mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, a'limti annallaha qad aftani fi mastaftaituhu fihi." Ketahuilah wahai Aisyah, Allah menjawab permintaanku, Allah menjawab permohonanku, kenapa kira-kira aku begini? Maka Nabi melanjutkan sabdanya, telah datang kepadaku 2 orang malaikat dan dia duduk di kepalaku, yang satu duduk di kaki. Kemudian yang di kepala mengatakan kepada yang duduk di kaki, ini Muhammad matbub, terkena sihir. Maka yang duduk di kaki, ada yang mengatakan ini Jibril dan Mikail. Maka yang di kaki mengatakan, siapa yang punya kerjaan? Yang bikin itu siapa yang menyihir? Maka dikatakan yang menyihir Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam. Labid Al-A'sam ini seorang dari Bani Zuraik, halif liyahuda, kana munafikan wa qala wa fima. Kemudian dikatakan lagi oleh yang di kaki itu, dengan cara dan media apa dia mensihir Muhammad ini. Maka dikatakan oleh yang duduk di kepala, malaikat itu mengatakan fi mushtin wa musyaqah, pada sisir. Jadi sisir itu bahaya tuh ya kalau sembarangan. Jadi dengan lewat perantara sisir. Qala wa aina, di mana dia letakkan barang itu, ya, diletakkan di mayang itu tuh ya. Kalau kelapa itu kan ada yang kayak kapal-kapalannya gitu, kalau kita tarik biasanya tuh telungkup, mayang tempat mayangnya itu. Di situ
Ditaruhnya di situ sisir itu. Dan dalam riwayat yang lain itu ada ikatan pakai jarum sebanyak 11 atau 12 kali ikatan. Ada yang mengatakan 11. Ini sebab turunnya Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas itu jumlah ayatnya ada 11 sesuai dengan ikatan-ikatan yang boneka-bonekaan mainan-mainan itu. Sehingga ketika dibuka satu oleh Nabi Muhammad dibacalah qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu, dilepas lagi sampai baca sampai akhirnya habis An-Nas, maka terbebaslah itu pengaruh sihir. Nah, kemudian dalam hadis Bukhari ini kemudian Nabi mendatangi sumur itu lalu mengeluarkan barang itu. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi menyuruh Sayyidina Ali, Zubair dan Ammar bin Yasar untuk menggali sumur itu. Dan ketika didatangin sumur itu berwarna merah airnya, kemudian dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad, maka kata Sayyidah Aisyah, aku katakan, tanasyarta, wahai suami, wahai Rasul, apa ndak kamu sebarkan aja, ini kan bahaya, ini orangnya ini. Coba lihat jawaban Nabi kita Muhammad, ammallah faqad syafani wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarran. Allah sudah menjaga aku dan aku tidak suka menyebarkan, membikin dampak yang tidak baik kepada seorang pun dari manusia. Artinya kata Nabi, udahlah biarin aja, orang aku juga selamat tuh, dimaafin aja, nggak usah dibahas. Jadi akhirnya itu orang dibiarin aja dengan Nabi Muhammad. Ada riwayat lain mengatakan sahabat yang ngambil itu, apa kita bunuh aja ya Rasulullah? Kata Nabi, enggak. Ini hadis ini. Maka kata Nabi, Allah menjaga aku dan aku tidak suka untuk membuat onar lah dengan orang. Itu sifat Nabi Muhammad. Jelas ada yang sihir, tapi Nabi tidak mau balas. Nah, dari kejadian ini nih Allah turunkan Al-Falaq dan An-Nas. Itu sebab turunnya Al-Falaq dan An-Nas itu. Dua surah terakhir dari Al-Quran. Hadis sahih riwayat Imamul Bukhari. Nah, sebelum turun ayat itu, dua surah itu, Rasulullah itu selalu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan mata manusia. Ketika surah itu diturunkan oleh Allah, maka setelah itu Nabi selalu meminta perlindungan melalui dua surah itu. Jadi tidak awalnya dengan zikir-zikir tertentu, tapi ketika turun dua surah itu, maka dua surah itulah yang dijadikan Nabi sebagai zikir untuk membentengi diri beliau. Ya, nih kalau di Kalimantan ada satu tradisi yang kami anggap kurang baik, walaupun kami juga asli dari Kalimantan. Biasanya dulu waktu kita kecil itu ada sebagian orang-orang tua itu ngajarin kita anak-anak kalau kencing di hutan kan terkenal mistis lah. Kalimantan memang masih ada bekas-bekas mistis. Jadi udah kalau mau kencing bilangnya apa? Datu umpat lalu. Mungkin yang Banjar tahu nih. Datu umpat lalu, jangan diganggu anak cucu mau kencing. Jadi bilang begitu ketika, maka itu digantilah. Kalau memang masih ada itu diganti dengan membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Itu jauh lebih baik dan ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah juga, Nabi kita Muhammad setelah turun Al-Falaq dan An-Nas, ketika beliau setiap mau ke tempat tidur, nafatha fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad wal muawwidhataini jami'an. Nabi itu meniup kedua tangannya, telapak tangan dengan qul huwallahu ahad dan Al-Falaq dan An-Nas. Jadi setelah surah itu turun, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sayyidah Aisyah katakan kalau Nabi mau tidur, Nabi selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Nabi tiupkan ke tangan, lalu disapukan ke seluruh muka, seluruh badan, wa ma balagat yadahu min jasadi, pokoknya seluruh badan yang masih dijangkau oleh tangan. Ini penting.
ya, untuk berlindung mungkin dari gangguan orang-orang yang ingin mencelakai kita dengan ilmu-ilmu tidak baik. Maka Nabi ketika mau tidur punya rutinitas amalan, selalu meniup tangan beliau setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup tanpa diludahin Nabi. Kemudian disapukan ke muka, seluruh kepala, semuanya, ke seluruh badan. Seluruh yang bisa dicapai oleh badan. Dan ini kami amalkan biasanya kalau di pondok pesantren dulu, biasanya kiai menyuruh selalu baca ini. Saya baru tahu setelah keluar pesantren. Ini amalannya ternyata hadisnya sahih Bukhari, Muslim. Dan Nabi selalu mengamalkan itu ternyata. Dan kata Sayyidah Aisyah dalam hadis sahih juga, ketika Nabi sakit dan menjelang akhir hayat beliau, itu Nabi tidak lagi mengamalkan itu karena lemah. Maka kata Sayyidah Aisyah, aku yang bacakan itu, aku yang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan aku yang tiupkan ke tangan Rasul, dan tangan Rasul itulah yang kupakai untuk ke badan beliau sendiri. Itu kata Sayyidah Aisyah. Nah baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita bahas surah Al-Falaq itu. Ya, artinya kan ini surah sering kita baca, tapi mudah-mudahan bisa kita pahamin setelah mengkaji ini. Ya kalau waktunya mungkin masih cukup, mudah-mudahan selesai Al-Falaq dan An-Nas. Karena ada begini, ada beberapa hari yang lalu orang tanya atau dengan saya, Ustadz, dia bilang, bagaimana sih kita mau asik dengan Quran itu? Karena kan yang kita sampaikan kemarin yang tidak bisa baca tuh 72,25%. Bagaimana kok bisa asik dengan Quran itu bagaimana? Maka saya bilang di antara cara yang tidak boleh dilewatkan, mesti kita baca tafsirnya. Mesti kita baca tafsirnya. Kita baca tafsirnya, dan saya kasih tahu, sesuaikan dengan background kita. Kalau background kita adalah anak IPA misalnya, maka cobalah cari tafsir yang dominan penafsirannya adalah sains. Karena kan mufassir itu ketika menafsirkan Al-Quran, dia tidak lepas dari background pendidikan. Kalau dia ahli hukum, biasanya nuansa fikihnya lebih kental. Kalau dia seorang yang suka dengan ideologi, dengan akidah, maka biasanya nuansanya lebih kental dengan pembahasan ilmu tauhid, kental sekali. Seperti tafsir Ar-Razi. Kalau mau dengan kritik sosial dan sastra, kalau di Indonesia Buya Hamka, maka kental sekali tafsirnya dengan kritik sosial dan kemasyarakatan dan sastrawan. Kalau kayak Quraisy Shihab, dia fokus ke bahasa. Jadi kalau orang tidak suka berbelit-belit dengan bahasa, dia tidak suka dengan tafsir Al-Misbah. Kenapa? Karena lebih banyak dunia kebahasaan. Jadi silakan cari tafsir yang sesuai dengan background kita untuk biar asik dengan Quran gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul itu fi'il amr, katakan Muhammad. Nah, kalimat qul ini dijadikan salah satu alasan oleh ulama untuk membela Quran ketika dituduh Quran adalah buatan Muhammad. Kan tidak sedikit orang-orang barat yang menuduh Quran buatan Muhammad. Maka salah satu alasan Quran itu tidak buatan Muhammad adalah dengan adanya kalimat kul. Masa iya kita bikin sendiri terus kita katakan kul, katakan. Misalnya nama saya Taufik, katakanlah Taufik. Dibuat juga di depannya, itu kan agak aneh, agak ganjal dalam penulisan. Ini salah satu alasan aja dengan banyak alasan. Kul, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbil falaq. A'udzu itu fiil mudhari dalam bahasa, artinya masa sekarang dan seterusnya. Jadi maknanya, katakanlah Muhammad, aku selalu meminta perlindungan birabbil falaq, dengan Rabb al-Falaq. Apa makna al-Falaq? Al-Falaq itu banyak sekali ulama tafsir yang mengatakan waktu subuh. Katakanlah Muhammad, aku selalu berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai pada waktu subuh. Salah satu penafsirannya maknanya subuh, al-Falaq subuh. Walaupun al-Falaq itu secara bahasa artinya yang terbuka. Kenapa dimaknakan subuh? Karena cahaya subuh itu membuka gelapnya malam. Buah tunas ketika tumbuh tunasnya, biji itu akan
Terbelak, ya terbuka. Maka itu dinamakan juga dengan falak. Falakal habbi wan nawa. Maka terbukalah biji itu dan tunas itu. Jadi itu artinya begitulah falak itu. Maka subuh dimaknakan sebagai waktu subuh. Al falak dimaknakan sebagai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Berlindung juga kepada Allah yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah Dia ciptakan. Ya, ini kata ulama tafsir, berlindung dari semua makhluk, berlindung dari semua kejahatan makhluk. Dan uniknya di sini beliau mengatakan termasuk dirimu sendiri. Karena kita kan makhluk juga. Dan terkadang orang itu gagal bukan karena orang lain tapi karena diri sendiri. Dan orang itu bahkan sering celaka bukan karena orang lain tapi karena kecerobohan diri sendiri. Jadi termasuk min syarri ma khalaq itu kamu minta perlindungan dari nafsumu sendiri. Li'anna nafs la ammaratu bisu, karena nafsu jiwa kita ammaratun bisu, dia suka sekali memerintahkan untuk keburukan. Maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan nafsumu sendiri, itu diantaranya. Ya, Ramadan kan begitu tuh, katanya setan dibelenggu, tapi kenapa malingnya masih ada? Ya, setannya dibelenggu, tapi nafsunya gede. Maka nafsunya itulah yang merusak kehidupannya sendiri. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari semua makhluk, termasuk dirimu sendiri, kata ulama tafsir. Min syarri ma khalaq. Ini umum. Kejahatan seluruh makhluk, manusia, jin, semua umum. Nah, 3 ayat berikutnya itu dirincikan secara khusus. Artinya kata ulama, minta perlindungan yang lebih lagi kepada Allah dari 3 hal berikutnya ini. Apa 3 hal berikutnya ini? Yang pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan ghasiqin idza waqab. Makna ghasiqin idza waqab di antaranya maknanya adalah dari kejahatan malam apabila dia sudah kedap, sudah malam. Karena memang kejahatan rata-rata dikerjakan di waktu malam. Begalnya di situ, rampoknya di situ, malingnya di situ. Orang mau korup juga terkadang merencanakan ngopi-ngopi dulu waktu malam tuh, duduk di angkringan cerita-cerita untuk bikin rencana, ngatur-ngatur. Maka waktu malam itu rentan dengan kejahatan. Itu pertama. Ya. Yang kedua, diminta secara khusus. Nah ini, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan nafasat. Nafasat itu tukang tiup-tiup, jampe-jampe. Tapi kalimat di sini adalah perempuan. Karena kalimatnya nafasat, mukminin, mukminat. Itu kan mukminin laki-laki, mukminat perempuan, tambahan alif dan ta. Ini juga nafasat, perempuan. Minta perlindungan dari kejahatan perempuan yang tukang tiup-tiup jampe-jampe itu fil uqad, di dalam ikatan, buhul-buhul. Kan kalau gambaran orang guna-guna itu kan masih ada boneka yang diikat-ikat dengan ikot. Jadi bahasa Indonesia ikat itu terambil dari bahasa Arab ikot. Banyak sekali bahasa Indonesia ini serapan dari bahasa Arab. DPR itu semua bahasa Arab. Dewan, permusyawaratan, musyawarah, rakyat, rakyat itu rakyat. Hak milik, dua-duanya itu bahasa Arab. Hak bahasa Arab, milik Arab. Melekat, malakah itu juga bahasa Arab. Sobun, kursi, gapura, banyak sekali pokoknya. Nah, termasuk kalimat ikat ini juga adalah terambil dari kalimat bahasa Arab, ikat, dan ikatan-ikatan itu, buhul-buhul. Dari situ. Nah, kenapa perempuan? Ini juga dibahas dalam tafsir nih. Karena memang perempuan itu pengaruhnya lebih kuat kalau mengguna-guna orang. Iya. Iya. Walaupun ada makna lain sebenarnya. Apa sebabnya?
Ini bukan dari Mufasir, ini saya tapi yang punya analisis. Saya pernah nonton podcast. Ada perempuan masih muda mungkin seumuran saya, itu dia taubat dari kerjaan guna-guna. Pokoknya ini podcast terkenal lah, kalau disebut mungkin tahu semua nih. Ya. Kemudian dipanggil di podcast itu dia cerita. Nah, dia bilang pengaruh sihir yang dia kerjakan itu kalau dia digaji, diupah, disuruh sama orang, itu semakin kuat pengaruhnya kalau ada hasadnya semakin kuat. Makanya di ujung ayat nanti wa min syarri hasidin idh hasad. Jadi kalau ada perasaan dendam, jengkel, sakit hati, semakin kuat perasaan itu, maka yang ngerjakan itu semakin kuat pengaruhnya kepada orang yang kena sihir. Dan perempuan memang lebih emosional daripada laki-laki. Laki-laki kan lebih rasional kan? Perempuan lebih emosional. Perempuan itu bisa menahan cinta 30 tahun, tapi tidak bisa menahan amarah walaupun sehari. Emosinya meledak-ledak. Nah, itu makanya ada nenek sihir, tidak ada kakek sihir. Itu barangkali tuh. Ya, karena memang rata-rata dari dulu penyihir adalah perempuan. Termasuk Quran menggambarkan nafasat itu kalimatnya untuk perempuan. Kalau ulama tafsir mengatakan dari anak-anaknya Labid al-A'sam tadi, yang perempuan-perempuan juga ikut bantu-bantu menyihir. Yang unik lagi, Al-Imam Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasinut Ta'wil itu punya penafsiran yang unik dan bagus. Bilang beliau, nafasat itu perempuan punya sifat suka cawe-cawe, goda-goda orang, gombal-gombal. Fil uqad itu ikatan yang kuat. Al-azaim itu adalah akalnya laki-laki. Laki-laki itu punya komitmen yang kuat, mau setia dengan istrinya ketika sudah akad, pokoknya macam-macam janjinya. Kalau ngomong pokoknya sudah. Tapi terkadang ikatan itu menjadi lemah ketika ditiup-tiup dengan perempuan yang bukan mahram. Hingga akhirnya laki-laki yang awalnya kuat tunduk, lemah, rusak hidupnya dengan perempuan. Ya. Yang banyak duitnya lebih mudah tergoda. Ya. Kalau laki-laki miskin kan untuk nafkahi satu aja susah, apalagi dua. Ya, itu unik tuh. Sampai silahkan cari namanya tafsir Mahasinut Ta'wil. Dia menerjemahkan, mengutip satu pendapat, takwilannya tafsirnya begitu. Dari godaan-godaan perempuan yang suka membisik-bisikan kepada laki-laki yang punya kekuatan. Uqad itu kan ikat kan kuat. Finansialnya kuat, akalnya kuat, tapi kalau dapat perempuan, singa jadi kucing, buaya jadi kadal, jadi cicak, iya. Naga jadi cacing, iya. Bos itu anak buah tidak berani, tapi istrinya berani ngomeli bos itu, iya. Perempuan tuh nafasnya kuat, gitu. Itu satu penafsiran. Dan yang ketiga, yang lebih minta lagi perlindungan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad, dengki. Idza hasada, apabila dia hasad, apabila dia melakukan hasadnya. Kalau dia hanya untuk diri sendiri, pengaruhnya kurang. Dia tidak suka dengan seseorang. Orang punya mobil, orang punya tanah, orang punya rumah, dia yang kepanasan. Itu dampaknya dia sendiri tuh, stres. Tapi tidak berbahaya. Tapi kalau dia sudah mengeluarkan hasadnya, itu yang bahaya. Dan hasad itu sudah keluar, biasanya buta mata, buta hati, buta akal. Iblis itu ketika dia menyombongkan diri untuk tidak mau sujud dengan Adam, kemudian timbullah rasa hasad. Bagaimana supaya Adam ini tidak lagi dapat kenikmatan surgawi, maka digoda mati-matian. Ketika iblis dilaknat oleh Allah, dia pun tidak mau tobat. Apa dia bilang dalam Quran? Aku berjanji untuk menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Artinya dia rela masuk neraka, yang penting musuhnya juga masuk neraka. Harusnya kan ketika dia ditegur dengan Allah Ta'ala, maka dia tobat harusnya kan. Tapi dia enggak, karena hasadnya luar biasa, rela dia masuk neraka, yang penting musuh juga hancur.
Jadi enggak apa-apa saya hancur, yang penting musuh hancur juga. Begitu kalau orang hasad. Ya. Itu dosa langit tuh. Maksudnya belum ada kehidupan duniawi. Ketika kehidupan duniawi ada, maka dosa pertama manusia juga hasad. Bagaimana Habil hasad kepada Qabil. Maka terjadi pembunuhan pertama kali di dunia ini, latar belakang adalah karena hasad. Jadi bahaya sekali. Dan ulama tafsir mengatakan di sini, termasuk hasad itu nanti timbulnya adalah penyakit ain. Penyakit ain, ada penyakit ain kan? Nabi bilang al-ainu haqq. Lau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqathu al-ainu. Jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah mendahului takdir. Dan ain itu adalah penyakit yang hak, benar kata Nabi. Hadis sahih. Karena hasadnya luar biasa, jengkelnya luar biasa, maka timbullah perasaan yang tidak suka, dan dari perasaan itu lalu pandangannya itu jahat. Orang baik aja dituduh jahat, apalagi orang melakukan jahat. Maka dari pandangan itu maka akan rusak. Di zaman sekarang itu berkembang kan ilmu pengetahuan. Saya mungkin sebulan yang lalu ada teman yang rekomendasi, coba kamu tonton video ini di sini. Dia berbicara bagaimana sihir itu bisa terpengaruh dan dirasionalkan dengan ilmu fisika. Saya lupa tuh. Saya tonton videonya, oh ternyata ilmuwan fisika pun mempercayai adanya pengaruh tanpa sentuhan. Artinya kalau dulu orang meyakini ain itu hanya sebagai fakta tetapi tidak tahu kenapa sebabnya, orang-orang zaman modern sekarang mengetahui sebab kenapa ada hal-hal gaib yang bisa mempengaruhi keburukan buat orang lain. Saya lupa tapi videonya di mana, tapi di YouTube tuh ada tuh para pakar, termasuk Albert Einstein tuh yang berdebat dengan temannya, dia tidak percaya tuh. Tapi musuhnya mengatakan percaya. Pokoknya adalah perdebatannya di YouTube itu, saya tahu. Termasuk hasad ini dari ain tuh. Nah, yang tiga ini disebut oleh Quran secara khusus karena yang tiga ini susah untuk dihindarin. Orang sudah berhati-hati rumahnya masih bobol juga. Orang sudah hati-hati tidur lelap, kebakaran rumahnya kena juga. Bukan dia yang punya masalah, tapi orang lain yang lengah, orang lain yang teledor, dia kena korbannya. Walaupun sudah hati-hati, susah nih. Kejahatan malam itu susah. Dia sudah hati-hati nih, tiba-tiba ada begal, susah. Makanya tiga ini minta perlindungan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, jampe-jampe tadi, sihir tadi, itu bisa merusak tanpa sentuhan, walaupun tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Kan wama hum bidarri nabihi illa biidznillah. Quran katakan tidaklah mereka tuh mampu membikin kerusakan mudarat kecuali dengan izin Allah. Seorang pun tidak akan kena kecuali dengan izin. Jadi kalau ada yang kena sihir itu terjadi karena izin Allah. Tapi kan susah dihindarin. Yang kena tidak tahu-tahu tiba-tiba sakit, tiba-tiba demam, tiba-tiba macam-macam, susah. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Susah. Yang ketiga lagi hasad tadi, termasuk ain, penyakit ain. Ada sahabat Nabi 2 orang, saya lupa namanya, mandi bersama, maksudnya sama-sama di tempat gitu. Terlihat ketika dia buka baju badannya putih sekali, bagus sekali, sispek mungkin. Akhirnya dia merasa takjub, wah luar biasa. Nah, begitu takjub juga bisa kena pingsan orang itu. Ketika dibawakan dipanggil Rasulullah, kata Rasulullah, ini kena ain. Jadi pandangan jahat atau pandangan yang begitu takjub itu bisa kena ain. Nih orang nih misalnya dia nyupir ahli sekali. Ini kalau nyupir hebat sekali dia, pokoknya lihai. Karena dipuji dengan takjub yang luar biasa, lupa dengan Allah yang memberikan itu. Bahasanya Allah cemburu tuh. Maka dirusaklah nikmat itu. Atau dengan mata yang tidak suka tadi, maka pengaruh juga ini. Makanya ada tradisi di berbagai daerah di Indonesia itu terkadang untuk menghindari rasa takjub itu. Saya tidak tahu, tapi kalau kita lihat dari kajian antropologi itu kita sambungkan dengan ini cocok nih. Maksudnya begini, kalau kita bicara halal haram selesai ada urusan kita. Tapi begini, kenapa ada bayi di Indonesia tradisinya dikasih tai apa kalau di alis itu? Pernah Pak ya? Jadi dikasih tainya sendiri itu.
Atau kalau orang-orang Bugis dikasih diomong-omongin ini anak apa gitu. Kalau orang Banjar ini anak warik. Jadi bungasnya anak warik, dibilang anak warik. Anak monyet. Kalau orang Bugis lagi dibilang jeleknya ini, dia bilang. Anaknya disumpah-sumpahin. Itu salah memang, tapi itu saya rasa lahir dari ingin menghindari aib walaupun caranya salah. Kalau orang-orang Arab yang memang mungkin lebih dekat dengan kejadian itu, memang dengan wahyu dengan Rasulullah, memang di awalnya mereka sering sekali menaruh bacaan Masya Allah di pintu mereka, di mobil mereka. Kenapa diucapkan Masya Allah? Supaya ketika melihat keindahan itu bukan terpana dengan barang berian, tapi terpanalah kepada Allah yang memberi, sehingga Allah tidak akan cemburu dan tidak akan rusak itu barang. Itu bahayanya. Terakhir Nabi juga mewanti-wanti, jangan ketika kita ngebahas ini wah ini orang ada hasad dengan kita. Memang bisa jadi Rasulullah orang yang paling mulia itu ada yang hasad, apalagi sekelas kita nih. Makanya Imam Mutawalli Sya'rawi mengatakan begini, kalau hidup kamu tidak ada yang dengki, kamu belum sempurna. Karena orang yang didengki ini biasanya orang yang sukses, jabatannya, hartanya, pamornya, keviralannya, itu kan biasanya yang diserang. Nanti kalau kamu belum digitukan sama orang, berarti kamu belum sukses lagi. Ada yang mengatakan begitu. Tapi hati-hati kalau kita yang punya penyakit itu. Nabi katakan, iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah dengan hasad, karena hasad itu akan membakar amal, memakan amal seperti api memakan kayu bakar. Dia pelan-pelan pasti. Ketika di akhirat meninggal dunia, di akhirat, ya Allah, mana pahala saya? Kan saya sholat, saya kajian, saya puasa, saya zakat, sedekah. Kalau dikatakan amal kamu hangus, kamu bakar sendiri dengan hasadmu sendiri, mau apa kita kira-kira? Makanya kalau kita ada perasaan tidak suka sama orang ketika dapat nikmat, cepat diobatin. Pertama kata ulama, Imam Haddad katakan, jangan diturutin dan jangan dipercaya kata hatimu. Satu. Yang kedua, jangan sampai ada tindakan, ucapan atau perbuatan. Jadi kalau kita udah mulai, kan kita ini rentan dengan hasad nih. Ya, biasanya sama-sama letting, sama-sama profesinya, pedagang dengan pedagang, kalau teman kantor dengan teman kantor, lapangan dengan lapangan, itu selalu letting nih biasanya. Itu kalau temannya naik tuh ada tuh rasa-rasa begitu tuh. Maka kalau sudah mulai ada, cepat obatin. Pertama, jangan dipercaya hatimu, kata Imam Haddad. Yang kedua, jangan sampai kamu ada tindakan entah dengan ucapan atau perbuatan. Maka akan hilang dengan sendirinya. Lebih ekstrim lagi, ada ulama yang menyarankan, kalau kamu tidak suka ketika dia punya kelebihan, maka bantulah dia dalam kelebihan itu. Dibalas gitu, dibalik gitu. Musuh jabatan nih misalnya, yang ini mau calon, yang sana mau calon. Kalau tidak suka timbul rasa hasad, kamu jadi tim suksesnya itu, bantu dia, like punya dia, sharekan punya dia. Kalau warung makan dengan warung makan, ada timbul hasad, bantu promosikan punya dia. Maka begitu ulama mengajarkan untuk melawan rasa hasad, karena begitu bahaya rasa hasad. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik seperti ini. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang dipertanyakan silahkan. Kalau tidak ada, kita doa. Udah subuhnya masih lama kan, Mas? Nggih, fadhol. Mengenai ain tadi, mau tarik ain tadi. Yang saya tanyakan tuh, ain itu dari diri kita atau orang lain yang menyebabkan kita kena ain? Interaksi dua-duanya. Karena kalau tidak ada musuhnya, ain tidak akan jadi. Makanya begini, kenapa dilarang untuk pamer itu, riya? Karena kalau kita melihatkan kekayaan, pasti ada yang lihat dan akhirnya nggak suka. Maka dari perbuatan kita itu sendiri yang memancing orang tidak suka. Makanya bisa dari kita, bisa dari orang. Dua-duanya bisa kena. Ya, sebabnya itu.
Makanya kurang bagus ada tradisi apa sekarang flexing ya. Iya, ya dia video-video ya. Ini rumahku gitu kan. Ya begitu-gitu. Akhirnya ketika diposting semua apa yang dia punya, orang yang tidak suka timbul hasad, dan hasad yang berlebihan timbul ain dari orang yang tidak suka itu. Penyebabnya siapa penyebabnya? Ya kita kan. Ya maka dua belah pihak itu yang main. Makanya ada larangan riya tuh ada tuh. Ya. Ada lagi kira-kira. Cukup ya satu surah ini dulu, mudah-mudahan ada waktu lain kita akan bahas dengan mungkin surah-surah yang lain atau ayat-ayat yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.